Oke, sekarang kita bahas nomor 1. Misalkan fx sama dengan ini bisa dibaca sendiri ya soalnya. Nilai dari F20 adalah, nilai dari F20 ini artinya X-nya diganti dengan 20. Sehingga akan kita peroleh F20 sama dengan 3 kali 20 dikurangi 1. Tinggal 19 ya, berarti 3 kali 19 kali 20 kurangi 2, 18 ya. Dibagi 2. Ditambah 20 kurangi 2 juga 18 dikali 17 dibagi 2 dikurangi 2 kali X min 1 berarti 19 dikali X min 3 itu 17. Nah ini ada yang bisa disederhanakan, ini disederhanakan tinggal 9, yang sini disederhanakan juga tinggal 9. Oke, sekarang kita tulis aja sini ya. Ini kan dapatnya 3 kali 19 dikali 9 ditambah 9 kali 17 dikurangi 2 kali 19 kali 17. Nah ini sebenarnya dihitung manual juga bisa, tapi terlalu panjang ya. Ini kita faktorkan aja dulu. Kebetulan ini sama ya, ada 17-nya, ini juga ada 17. Sehingga ini kalau difaktorin dapatnya kan 17 kali 9 dikurangi 2 kali 19 38. Ini kan. Yang depan tetap ya, 3 kali 19 kali 9. Nah ini kalau dihitung dapatnya 3 sama 9-nya kakak kalikan ya, sehingga dapatnya 27 kali 19. Ini ya. Ditambah ini 17 kali 9 dikurangi 38, negatif 29 ya Mas Yan. Negatifnya kakak taruh depan sini, sehingga dapatnya 27 kali 19 dikurangi 17 kali 29. Nah ini tinggal ngitung sebenarnya, ini juga gampang, kalau mau manual boleh, tapi kita tidak akan pakai manual ya supaya cepat. Nah 27 ini ada 29 gitu ya. Berarti supaya 27 ini jadi 29, kita tambahkan kita kurangi 2. 29 dikurangi 2 gitu kan, supaya jadi 27, sehingga 27 bisa diganti dengan 29 min 2. Demikian pula dengan 19-nya, kita rekayasa jadi 17, berarti 19 itu 17 ditambah 2. Yang belakang tetap 17 kali 29, biarin gini aja. Oke, sekarang kita uraikan ini. Nah, ini kaliin satu-satu, sehingga akan diperoleh 29 kali 17 ditambah 29 kali 2 dikurangi 2 kali 17 dikurangi 4. Ini ya. Dikurangi 17 kali 29. Nah, kebetulan ini sama. Ini bisa dicoret ya, habis ya. Nah, sekarang sisanya tinggal dihitung. 29 kali 2 dapatnya 30, 58 ya. Dikurangi 34, ini 4 ya, dikurangi 4, sehingga ini dapatnya 58 dikurangi 38 sama dengan 20. Jawabannya berarti 20. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan. Kubus berukuran 1 kali 1 kali 1. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat dua sisi berwarna merah adalah berapa gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira, dimana panjangnya di sini 3 gitu kan. Ini juga 3, sini juga 3. Kemudian ini dipotong-potong sehingga panjangnya jadi kecil-kecil. Ini tinggal 1 panjangnya ya, masing-masing ini 1. Nah, kemudian Amir itu ngambil 1 ya kan, ngambil 1 kubus kecil yang salah satunya berwarna merah gitu ya. Berarti ini dia ngambil 1 yang mana minimal salah satunya itu berwarna merah. Jadi ruang sampelnya ada berapa ini? Ini kalau ditotalkan ada 27, dan yang nggak kena merah kan yang tengah ini kan, belakangnya yang paling depan,
bawahnya yang paling atas ini pas, di tengah itu nggak kena, cuma satu aja yang nggak kena cat merah, berarti ruang sampelnya ya 27 dikurangi 1, berarti ada 26. Ini ruang sampelnya gitu ya. Kemudian setelah 26 ini ruang sampelnya, yang diharapkan muncul ini peluang kubus kecil yang diambil-ambil memiliki tepat dua sisi. Tepat dua sisi berwarna merah adalah berapa? Ya, kita tinggal ngitung yang tepat dua sisi itu ada berapa saja. Yang pertama jelas yang kelihatan ini ya, yang kelihatan kan ini depan ini kan dua sisi yang kena merah, 1, kemudian belakangnya ini 2, kemudian yang sini ini 3, ini ke belakang ini ya, kemudian yang nggak kelihatan bagian sini ini belakang sini ya 4 gitu kan, ini ada 4. Kemudian kita ngitungnya manual aja ya, yang sini yang atas ini jelas ini 5, 6, 7 ini ke bawah ini ya, kemudian 8 ini yang atas, kemudian yang bawah kan ini ke belakang 9, 10, 11, 12, berarti ada 12 ya, yang belakang sama yang samping kiri bawah juga ya, berarti ada 12, berarti peluangnya ada 2 merah gitu ya, itu ada 12 per 26, atau kalau disederhanakan 6 per 13. Ini jawabannya. Kita ke nomor 3, diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini, bisa dilihat sendiri trapesiumnya jika AB1 ini ya, AB1, kemudian BD akar 7, AD sama dengan BD, ini AD sama dengan CD ya, jadi AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut adalah, nah ini luas trapesium yang ditanyakan, ingat luas trapesium berarti itu jumlah dua sisi sejajar dibagi 2, AD sama DC ini ya, jadi luas dikalikan tinggi gitu kan, luas trapesium kan sama dengan jumlah dua sisi sejajar, berarti AB ditambah DC dibagi 2 dikalikan tinggi, dalam hal ini tingginya adalah BC. Nah ini luasnya yang akan kita pakai, karena kita belum tahu ya ukuran dari DC berapa, AB-nya kan sudah jelas 1 ini ya. Kita harus nyari DC-nya dulu. Nah, di sini tadi sudah diketahui kalau DC itu panjangnya sama dengan AD. DC ini kan, DC ini sama dengan AD. Kita cari dulu panjangnya dari DC. Karena AB ya, AB sama DC yang atas sama yang bawah ini ya, itu sejajar ini ya, AB ya, AB sama DC sejajar, sehingga sudutnya ini sama, keliru sih, sudut yang sini ya sama yang sini ini sama. Nah, misalkan ini theta gini, oke. Sehingga dengan pakai aturan cosinus, kita cari yang atas ini dulu, yang atas ini tak terus ini ya, dengan pakai aturan cosinus, berarti cos theta sama dengan AB kuadrat ditambah ini ya, yang AB ini AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurangi yang depannya ini AD kuadrat dibagi 2 kali yang AB, 2 kali AB kali DB atau BD ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin angka-angkanya, karena AD ini belum ya, ini yang akan kita cari ya, ini kita misalin aja, ini tak misalin X kita aja biar gampang hitungnya nanti ya. DC yang bawah sini juga gitu, ini tak berarti juga X gitu kan, karena panjang yang sama. Kemudian BC ini kita misalkan Z gitu, supaya nanti gampang ya nulisnya. Sehingga dari sini kita peroleh cos theta itu sama dengan AB 1 kuadrat ditambah BD kuadrat, berarti akar 7 kuadrat dikurangi AD, ini yang akan kita cari, ini kita misalkan X, berarti X kuadrat gini, dibagi 2 kali AB 1 BD akar 7. Sehingga ini kalau kita sederhanakan dapatnya 1 ditambah 7 ya, 8 dikurangi X kuadrat dibagi 2 akar 7. Ini cos theta kalau kita lihatnya dari sisi sebelah sini ya, dari atas ini ya. Kalau kita lihatnya dari sisi yang bawah ini, jadi yang bawah sini ini ya, nah berarti kan cos theta itu sama dengan
cos itu kan samping per miring. Miringnya kan akar 7 ini kan. Berarti X per akar 7. Nah ini kebetulan sama-sama cosnya. Ini cos theta, ini juga cos theta gitu ya. Berarti cos theta ini bisa disubstitusikan ke sini ya. Nah gini, bisa langsung digantikan, yaitu dengan X per akar 7. Oke, kita ganti dengan X per akar 7 itu sama dengan 8 min X kuadrat per 2 akar 7. Nah kebetulan ini sama ya, akar 7 sama akar 7 bisa dihilangkan sekalian. Ini tinggal dikalikan sehingga dapatnya 2X sama dengan 8 min X kuadrat. Ini kita pindah ke sebelah kiri semuanya, sehingga akan diperoleh X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorkan sehingga akan diperoleh X plus 4 sama X min 2 ya, sama dengan 0 gini. Sehingga dari sini kita sudah dapatkan ya, berarti X nya sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Yang dipakai yang mana? Ingat X ini adalah sebuah panjang sisi ya, panjang garis ini ya kan, sehingga nggak mungkin negatif, sehingga yang negatif ini tidak mungkin ini dicoret. Oke, berarti yang dipakai cuma X sama dengan 2. Kita sudah dapat X nya 2, sehingga kita tinggal nyari Z nya ini ya. Karena ini bentuknya segitiga siku-siku ya, DCB itu adalah segitiga siku-siku, sehingga akan berlaku Pitagoras. Karena berlaku Pitagoras ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat. X nya sudah ketemu, 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7 gini ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Y nya udah ketemu akar 3 ya. Ini Y nya akar 3. X nya 2. Kita tinggal substitusikan kemana? Ke yang atas ini untuk nyari luasnya. Ke sini ya. Sehingga akan diperoleh luas sama dengan AB 1 ya. AB nya ini 1 ditambah DC. DC tadi kan X ya kan. X nya ini 2 dibagi 2 dikalikan BC. BC sendiri kan Z ini kan, sehingga BC dapatnya tadi kan akar 3 ini, berarti dikali akar 3 gini, sehingga akan diperoleh 3/2 akar 3. Ini jawabannya untuk yang nomor 3. Oke, kita ke nomor 4. Misalkan X, Y bilangan asli, sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 2020. Nilai terbesar yang mungkin dari 3X plus 2Y sama dengan berapa? Nah, ini yang dimaksimalkan 3X ditambah 2Y gitu kan. Karena yang dimaksimalkan ini 3X ditambah 2Y, pengalinya, koefisiennya yang lebih besar kan yang X ini kan. Sehingga sebisa mungkin X nya ini dimaksimalkan, karena depannya ini lebih besar daripada yang Y ini. Yang mana nanti kalau disubstitusikan ke sini, nilai X sama Y nya itu sama dengan 2020 gitu. Sehingga kita substitusikan aja, karena ini sudah dalam bentuk persamaan ya, ini sama dengan ya, kita bisa sederhanakan kan. Ini kan bisa dirubah dalam bentuk 2X sama dengan 20 min 3Y, atau X sama dengan 2020 min 3Y per 2 gini kan. Sehingga X sama dengan, tinggal dibagi ini, 10 1010 dikurangi 3/2Y. Nah sekarang ini kita substitusikan, sehingga ini akan diperoleh 3 kali X. X nya diganti dengan 1010 dikurangi min 3Y, 1010 dikurangi 3/2Y ditambah 2Y, ini tetap ya 2Y nya. Sehingga ini tinggal disederhanakan. Ini kalau kakak sederhanakan dapatnya kan 30 min, tinggal dikali ya, 9/2Y ditambah 2Y. Kita sederhanakan lagi, 9/2 ditambah min 9/2 ditambah 2 ya, 2 kan 4/2, sehingga akan diperoleh min 5/2Y. Ini 3X plus 2Y. Nah ingat, yang diminta adalah supaya ini nilainya terbesar. Nah supaya ini nilainya terbesar, nah ini kan ada tanda minusnya. Nah berarti Y nya ini harus sekecil mungkin. Yang mana Y ini adalah bilangan asli, dan bilangan asli itu mulai dari 1. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya
Sehingga di sini kalau kita lihat sepintas, yang terkecil adalah 1. Yang jadi masalah pada saat Y-nya itu nilainya 1, kita cek di sini apakah X-nya jadinya apa 1. Tidak kan? Karena X-nya kan dapatnya kalau Y-nya 1 kan X sama dengan 1010 dikurangi 3/2. Jelas ini bukan bilangan asli dan ini tidak sesuai dengan yang di soal. Karena yang diminta X dan Y adalah bilangan asli. Sehingga kita bisa simpulkan kalau melihat dari persamaan ini X sama dengan 1010 dikurangi 3/2Y, Y-nya adalah kelipatan dari 2. Nah kita lihat kelipatan dari 2 yang paling kecil adalah 2 gitu kan, sehingga Y-nya yang kita pakai adalah 2, sehingga akan diperoleh 30 min 5/2 dikalikan dengan 2. Ini tinggal dicoret gini, sehingga dapatnya 30 dikurangi 5, sehingga dapatnya 3025. Ini jawabannya untuk nomor 4. Oke, kita ke nomor 5. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 dan seterusnya memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5 dan 1 per AN sama dengan 2 per AN-1 dikurangi 1 per AN-2. Untuk setiap N lebih dari sama dengan 3, bilangan A 20 dapat ditulis sebagai P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan asli relatif prima. Nilai P plus Q adalah berapa? Oke, di sini sudah ada nilainya. A1 adalah 1, kemudian A2 3/5, kemudian ini pola umumnya ya. Nah, untuk setiap N lebih dari sama dengan 3. Nah, kita harus nyari polanya ya di sini ya. Oke, kita tulis aja 1 per AN itu sama dengan 2 per AN-1 dikurangi 1 per AN-2. Nah, karena yang diketahui A1 sama A2 dan N-nya harus lebih dari sama dengan 3 ya. Sekarang N-nya kita ganti dengan 3. Sehingga akan kita peroleh 1 per A3 sama dengan 2 per A3-1, 2 ya. Berarti A2 gini langsung ya. Dikurangi 1 per, ini juga gitu, N-nya diganti 3. 3 dikurangi 2 ya. Dapatnya 1, berarti A1 gini. Sehingga kita tinggal substitusikan. Dapatnya 1 per A3 ini tetap, A2-nya sudah ada nilainya. Yaitu berapa? Ini 3/5 ya. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti dapatnya 2 per 3/5 dikurangi 1 per A1. A1-nya 1. Ini tinggal dihitung. Ini kalau dihitung dapatnya kan 10 per 3 dikurangi 1 per 1. 1 per 1 kan 3 per 3. Sehingga di sini diperoleh 1 per A3 itu sama dengan 7 per 3. Ini sama dengan ya. Atau bisa disimpulkan kalau A3 itu sama dengan 3 per 7. Nanti tinggal dibalik ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita lihat polanya. A1 kan 1, A2 3/5, A3 3/7. Nah, nanti bisa dicek sendiri untuk A4, A5 dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya. Ini kita cek kalau 1 ini kan bisa dirubah dalam bentuk pecahan yaitu 3/3. 3/3 gini. Sehingga ini sudah kelihatan polanya. Yang atas ini tetap, yang atas tetap pakai angka 3 semuanya, ya kan? Nah, tapi yang bawah ini bertambah 2. Penyebutnya ya, penyebutnya tambah 2. Di sini juga tambah 2. Ini khusus penyebutnya saja. Sehingga yang atas sudah jelas pasti 3. Nah, yang bawah yang berubah. Kita pakai apa? Barisan geometri. Ingat kita pakai UN aja ya ini. Untuk barisan geometri, UN itu kan sama dengan A ditambah N-1B, gitu kan? Ini yang akan kita pakai. Sehingga A-nya kan sudah jelas 3 ini. UN sama dengan A-nya 3. Bedanya itu 2. Sehingga ini dapatnya 2-1. Kebalik. N-nya ya yang tetap. Sehingga ini dapatnya N-1 kalikan 2 gini. Ini tinggal dihitung ya. 2N-2 plus 3 plus 1 ya. Sehingga UN sama dengan 2N plus 1. Ini untuk penyebutnya. Oke. Sehingga bentuk ini tadi kan AN kan. Ini tadi A1, A2, A3 kan. Yang mana ini tak tulis saja ini ya. Ini A1, di sini kan A2, di sini A3 dan ini terus sampai di sini nanti AN gitu kan. Sampai di sini nanti AN.
gitu. Oke, karena ini tadi cuma penyebut ya, berarti AN sama dengan apa? AN sama dengan 3 per penyebutnya ini 2N plus 1. Oke. Dan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah A2020. Oke, kita hitung di sini. A2020 berarti kan N-nya tinggal diganti 20. Kalau bingung kita tuliskan aja di sini. AN sama dengan 3 per 2N plus 1. Dan kita nyari A2020, N-nya tinggal diganti dengan 20. 3 per 2 kali 20 ditambah 1. Sehingga ini kalau dihitung, ini digeser sedikit ke bawah. Gini, nah berarti dapatnya A20 itu sama dengan 3 per 4040 ditambah 1, berarti 4041. Nah ini tinggal disederhanakan ya, yang bawah ini masih bisa disederhanakan, dibagi 3 ya. Yang atas kalau dibagi 3 kan 1, yang bawah dibagi 3 nanti tinggal dihitung sendiri, dapatnya 1347. Nah kita sudah dapat A2020, sehingga kita kembali ke soal, yang ditanyakan apa sih? Nah ini dirubah dalam bentuk P per Q kan? Ya udah ini sudah jelas, P-nya yang atas, Q-nya yang bawah. Ini P, yang sini Q, sehingga kalau yang ditanyakan P per Q, P plus Q itu sama dengan 1 ditambah 1347, sehingga akan diperoleh 1348. Ini jawabannya ya. Oke, kita ke nomor 6. Diketahui S adalah himpunan bilangan semua titik X, Y pada bidang kartesius dengan X, Y bilangan bulat. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 20 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 19. Banyak cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S adalah. Nah, di sini uniknya yang dipakai X sama Y-nya itu hanya bilangan bulat saja. Itu yang pertama yang harus dicermati. Yang kedua, X-nya itu terbatas sampai 20 saja, Y-nya antara 0 ya, antara 0 sampai 20. Yang mana 0 sama 20 juga dipakai ya karena ada sama dengannya. Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 sampai 19. Yang dipakai berarti mulai dari 0 sampai 19, yang mana itu bilangan bulat aja yang dipakai. Kemudian kita masuk ke catatannya, dua titik P, A, B dan Q, C, D berbeda jika A itu tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Artinya apa? Ini tidak boleh kalau ini sama. Sama itu artinya gimana? Sama itu artinya ya A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah ini dihitung sama kalau kayak gini. Contohnya kayak gini. P-nya itu 2,4. Kemudian Q-nya juga 2,4. Nah ini kan sama persis. Dua-duanya, baik P-nya sama baik X-nya sama Y-nya kan sama persis. Nah ini nggak boleh. Oke. Nah karena yang diminta itu berbeda jika ini minimal salah satu beda gitu ya, jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Misalkan A sama dengan C dan tapi B tidak sama dengan D, boleh apa enggak? Boleh kayak gini. Oke. Contohnya kayak gini. Misalkan si A itu adalah titik P sama dengan 2,4. Q-nya misalkan 2,8. Nah, ini boleh. Oke. Meskipun X-nya sama, ya kan? X-nya sama-sama 2, Y-nya beda. Nah, ini boleh. Yang nggak boleh jika sama-sama persis kayak gini. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua ini, pasangan titik P, Q dan Q, P dianggap sama. Gitu ya. Jadi ini misalkan ada titik P itu 2,7, kemudian titik Q 4,1. Ini ya, sama titik P itu sama dengan 4,1 dan Q 2,7. Nah ini sama, dihitung 1 ini cuma dihitung 1.
Oke, dianggap sama. Ini kan dianggap sama, berarti ini cuma dihitung 1 gitu. Oke, itu sekedar penjelasannya. Sekarang nah kita mulai. Yang penting adalah titik tengahnya ini. Nah, agar titik tengahnya itu berada di tengah, itu gimana? Supaya titik tengahnya itu terletak pada S, caranya seperti apa? Ingat, S-nya adalah bilangan bulat. Nah, jadi intinya supaya titik tengahnya juga bilangan bulat, itu caranya seperti apa? Kita catat aja soalnya. Yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 20, Y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 19. Supaya titik tengahnya hasilnya adalah bilangan bulat, berarti kan dua titik X-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, atau bisa disebut paritasnya harus sama. Oke, kita misalkan aja ya, titik pertama itu adalah titik P, yang mana titiknya adalah A, B gini. Yang kedua adalah titik Q, di mana titik Q itu adalah C, D gini. Oke, supaya X-nya memiliki titik tengah, berarti kan A sama C-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, gitu ya. Oke, kita tulis aja akar A ditambah C per 2 ya. Titik tengah kan dibagi 2. Nanti hasilnya bilangan bulat. Nah, berarti kan ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita tulis aja A genap, C juga genap. Kemungkinan kedua, A ganjil, C juga ganjil, gitu ya. Demikian pula dengan B sama D, gitu ya. Nanti kan titik tengahnya kan dijumlahkan dibagi 2, berarti B plus D dibagi 2 juga harus bulat, gitu ya. Nah, supaya bulat, ini B sama D langsung aja ya. BD harus sama-sama genap. Kemudian kemungkinan kedua, BD harus sama-sama ganjil. BD harus sama-sama ganjil gitu. Oke, ini kita geser ke bawah aja. Oh ya, kita cari sekarang. Kita cari dulu ini banyaknya angka ini. Untuk yang X ya, X genapnya ada berapa? Kakak tulis di sini aja, pakai warna ini supaya kelihatan beda. X genapnya kan ada 0 sampai 20 ya, diambil yang genap aja. Nanti ada 11. Kalau X ganjilnya itu ada 10. Kalau Y genapnya, Y genap kan 0 sampai 18 ya yang genap ya. Berarti ada 10 ya. Y ganjil ini juga sama ya, 10 juga. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita masuk ini. Yang pertama kan kemungkinan pertama kan AC kan bisa sama-sama genap. Nah, untuk A sama C genap, pasangannya kan B atau D gitu kan. Pasangannya BD. BD gimana? BD bisa genap, bisa ganjil. Oke, kita ambil yang genap aja dulu. Berarti BD genap. Artinya kan di sini kan X-nya yang genap, ini kan X genap gitu kan yang dipakai. Yang dipakai cuma X genap. Yang di sini yang dipakai cuma Y genap aja. Gitu. Sehingga kita tinggal nyari berapa pasangan dari X genap sama Y genap. Gitu kan. Setelah ketemu pasangannya, nah tinggal kita ambil, kita pilih ya, ada berapa pasang PQ gitu. Oke. Untuk A sama C genap, berarti yang dipakai X genap. Untuk X genap sendiri itu kan ada 11. Kemudian untuk BD-nya kita ambil yang genap juga. Yang genapan ini ada 10. Sehingga akan diperoleh 11 kali 10, 110. Nah, ini berarti untuk X genap sama Y genap itu ada 110 pasangan. Dan dari sini kita ambil 2. Kita ambil 2 yaitu P sama Q gitu kan. Kita ilustrasikan di sini tadi. Nah, berarti 110 kita ambil 2. Dan ingat, tadi aturannya kan di sini tidak boleh
tidak boleh sama kayak gini. Nah kayak gini kan dihitung 1 kan. Nah sehingga karena kayak gini dihitung 1, artinya kan kita harus pakai kombinasi. Artinya susunan tidak diperhatikan gitu kan. Nah, sehingga ada berapa banyak cara memilih P sama Q, ya 110 C 2. Nah ini kalau dihitung nanti dapatnya 5995. Gini. Ini kasus yang pertama. Kemungkinan kedua, kita kan bisa pakai A sama C itu genap, atau X-nya itu genap. X genap gini ya. Y-nya ganjil. Ini tinggal dikali ya. Berarti B sama D ganjil. Kan nggak masalah. X-nya genap, Y-nya ganjil. Yang penting sama-sama ini. X-nya sama-sama genap, Y-nya juga sama-sama ganjil gitu ya. Y-nya ganjil, Y ganjil. Nah ini nggak masalah ya, karena X-nya kan sudah sama-sama genap, ya kan. X-nya A sama C sama-sama genap. Nah Y-nya ganjil nggak masalah. Yang penting Y-nya ini sama-sama ganjil gitu. Y sama Y ganjil, X sama X-nya genap gitu ya. Nggak bingung ya. Kakak juga bingung menjelaskannya. Oke, sekarang kita lanjutin. Untuk A sama C genap. Nah, ada berapa cara? Tetap 11 ya. B sama D-nya ganjil. Nah, ada 10 cara. Sehingga dapatnya 110. Berarti ini 110 C2 ya. Banyaknya cara memilih. Sehingga diperoleh juga sama 5995. Atau gini aja kalau bingung untuk yang genap ganjil. Misalkan X-nya kepilih. Ini kan ada P sama Q ya. P sama Q kayak gini. Kemudian P-nya untuk X-nya harus sama-sama genap. Misalkan 2 sama 4. Nah, Y-nya sama-sama ganjil. Misalkan 1 sama 3. Nah, titik tengahnya kan jelas. Nah, ini berapa ini yang sini ini? 2 tambah 4 kan 6. Bagi 2 kan 3. Yang sini 1 tambah 3 4. Bagi 2 ya 2 gitu kan. 3,2. Nah, artinya nggak ada masalah kalau X-nya genap, Y-nya ganjil. Asalkan pasangannya nanti juga genap ganjil gitu. Oke, kita lanjutin. Sekarang kemungkinan ketiga yang kita pakai adalah AC-nya pakai yang ganjil. AC ganjil. Kemudian BD-nya genap. Nah, ini berarti X ganjil. Yang sini Y genap. Ini tinggal dihitung ya. X ganjilnya ada 10. Y ganjil Y genapnya ada 10 juga. 10 kali 10 100. Dapatnya 100 C2. Ini tinggal dihitung. Dapatnya 4950 ya. Kemungkinan keempat atau terakhir ya. AC ganjil. Ini untuk X-nya ganjil gitu kan artinya. Kemudian BD ini kali ya. BD-nya ganjil. BD-nya ganjil juga ya. Atau Y ganjil gitu ya. Nah, sehingga ini dapatnya ya X ganjil tadi kan ada 10 cara. Y ganjil ada 10 cara juga. Sehingga dapatnya 100. Sehingga banyaknya cara memilih PQ. Nah, 100 ini tadi kan 100 titik gitu kan. Kemudian kita ambil 2 P sama Q gitu kan. Yang mana susunan tidak diperhatikan ya tadi kakak sudah jelasin ya. Sehingga dapatnya ya 100 C2. Dapatnya 4950. Sehingga ini hasilnya tinggal di total. Nanti kalau ini dijumlahkan dapatnya 21890. Sehingga jawaban dari soal ini ya ini 21890. 21890. Oke, kita ke nomor 7. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 3, CA 4, AB 5, titik P terletak pada AB, dan Q terletak pada AC sehingga AP sama dengan AQ. Dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah
dengan luas yang sama. Panjang segmen PQ itu berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita gambar aja, nanti ilustrasinya gambar kayak gini. Nah, ini keluar sendiri. Ini nanti bisa digambar sendiri ya, kayak gini. Nah, kita sudah nyari panjangnya PQ yang warna hijau ini ya. Yang mana luas APQ yang atas segitiga kecil ini itu sama dengan luas yang bawah sini, PQCB gitu ya. Kakak tulis di sini aja. Luas APQ itu sama dengan luas PQCB kayak gini. Atau bisa disimpulkan kalau luas APQ itu sama dengan setengah dari luas total, setengah dari luas ABC. Dan kita tahu luas totalnya kan bisa dicari. Ini kan 345 ya, berarti ini triple Pythagoras, sehingga kita bisa simpulkan kalau di sini siku gitu ya. Sehingga ini bisa tinggal dihitung, sehingga akan diperoleh setengah kali luas ABC, berarti luas ABC sendiri kan setengah kali alas kali tinggi, berarti ini dikali setengah kali alasnya 3 kali tingginya 4 gini. Ini tinggal dihitung habis ini ya, ini 2 kali 2 kan 4, sama 4 juga habis ini, sehingga tinggal 3 ya, sehingga kita bisa simpulkan luas APQ itu 3. Selanjutnya APQ sendiri itu kan segitiga sama kaki ya, AP sama dengan AQ, sehingga ini kakak misalkan aja panjangnya AP itu sepanjang X gini ya. Kemudian sudut yang ada di sini ini tak misalkan adalah sudut theta, ini theta gini. Nah, sehingga kalau kita mau nyari luas, kita bisa pakai luasnya segitiga. Ingat, luas segitiga sama dengan setengah kali isi yang apit ya, berarti kali X kali X gitu ya, kali X kali X kali sin dari sudut yang diapit, sin theta gini. Nah, ini kita sudah dapat luasnya APQ tadi 3, sehingga yang depan ini tinggal diganti 3 gini ya. 3 sama dengan setengah X kuadrat sin theta. Nah, ingat sin, posisinya theta kan di atas ini. Kalau sin theta berarti kan depan, yaitu 3 per miring. Miringnya 5, berarti 3/5 gitu ya. Sehingga ini tinggal dikali 3/5. Dari sini ini tinggal dihitung, sehingga akan diperoleh 3/10 ya. X kuadrat sama dengan 3, atau X nya sama dengan berapa? Bentar, ini kita rapikan dulu. Nah, gini, sehingga X kuadrat sama dengan 10 ya, atau X sama dengan akar 10. Nah, kita sudah dapat X nya akar 10. Kalau kita sudah dapat X nya akar 10, kita tinggal pakai aturan cos ya. Pakai aturan cos kan bisa langsung ketemu ini. Kakak misalkan QP atau PQ ini Z gini ya. Sehingga kalau pakai aturan cos kan Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat min 2 kali X cos theta gitu ya. Ini tinggal dihitung, Y kuadrat sama dengan ini akar 10 dikuadratin, atau X kuadrat sendiri kan sudah dapat 10 kan tadi ini, tinggal substitusikan, berarti ini 10 ditambah 10 dikurangi 2 kali X kuadrat juga ini ya, berarti 2 kali 10 kali 10 cos theta. Nah, ini yang harus dicari cos tetanya. Nah, tetanya kan di A ini, kalau cos berarti samping per miring, berarti 4/5. Ini tinggal dikali 4/5. Oke, selanjutnya kita tinggal ngitung aja ini. Y kuadrat sama dengan 20 ya. Ini 10 sama 5 kan tinggal 2. Sehingga ini dapatnya kan 20 dikurangi 2 kali 2 kali 4, 16 ya. Oke, kita dapat Y kuadrat sama dengan 4, atau Y sama dengan akar dari 4, 2. Ini jawabannya, Y nya sama dengan 2, dan Y itu sendiri adalah XP ya. Sehingga kita QP kok XP, QP, Y itu QP, sehingga PQ atau PQ ya sama aja. Sehingga PQ atau QP sama dengan 2. Ini jawabannya. Kita ke nomor 8, himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X plus 1 ditambah harga mutlak 19 X min 1
sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X adalah interval ini. Ini artinya X lebih dari sama dengan A kurang dari B. Kalau tulis di sini ya, X lebih dari sama dengan A ya. Tanda ini kayak kotak ini artinya ini ada sama dengannya ya. Kemudian yang belakang ini nggak ada sama dengannya ya. Ini kurang dari B gini. Maka nilai B dikurangi A sama dengan berapa gitu. Karena di sini ada tanda mutlak ya, ada harga mutlak. Supaya aman ya kita pakai definisi harga mutlak gitu ya. Oke, ini kakak tulis saja dulu di sini soalnya, yaitu harga mutlak X plus 1 ditambah ini harga mutlak 19 per X min 1. Ini kan bisa kakak tulis 19 per harga mutlaknya taruh bawah aja. Kenapa? Karena yang atas ini 19 sudah jelas positif ya yang atas, jadi nggak perlu dikasih tanda mutlak, nggak apa-apa. Sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah, selanjutnya sekarang kita definisikan yang mana, yang depan ini dulu. Harga mutlak X plus 1 kakak taruh sini ya. Harga mutlak X plus 1 kalau didefinisikan artinya ini kan bisa bernilai positif, X plus 1 bernilai 0 atau bernilai negatif, min X min 1 ya. Nah, ini berlaku jika apa? Jika X plus 1 lebih dari 0 kan? X plus 1 lebih dari 0 atau X lebih dari min 1. Yang tengah, sebentar ya, ini supaya lebih rapi. Nah, ini bernilai 0 jika apa? Jika X sama dengan min 1 ya. Yang bawah ini bernilai negatif ya, min X min 1 jika ini langsung aja X nya kurang dari min 1. Oke. Ini yang pertama yang kita pakai ya. Kemudian selanjutnya yang bawah ini juga harus didefinisikan yang ini ya. X min 1, harga mutlak X min 1, ini definisinya sama ya. Yang pertama kan X min 1, yang kedua bernilai 0, yang ketiga bernilai negatif X plus 1 gini kan jadinya. Sehingga yang atas ini bisa pakai yang atas ini berlaku jika X min 1 lebih dari 0 atau X lebih dari 1 gini ya. Bawahnya itu ngikutin aja, yang sini sama dengan 0, yang sini X kurang dari 1 gitu ya. Nah, ini untuk definisi sebenarnya ada yang pakai lebih dari sama dengan ya, yang di atas itu. Yang ini nggak ada gitu, ini dihilangin, yang atas cuma pakai lebih dari sama dengan kayak gini. Ya sama aja ya sebenarnya, tapi lebih amannya itu dipisah gitu ya. Lebih amannya kita pisah gitu aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya yang menjadikan pembeda itu kan min 1 sama 1 ya. Yang pertama yang atas ini tadi ini kan min 1, yang di sini 1, yang jadikan pembeda itu. Yang menjadi pembeda dari nilai harga mutlak. Kita buat garis bilangan aja di sini. Nah, misalkan di sini itu min 1, di sini ini 1 gini ya. Nah, di saat letaknya di sebelah kiri kan sini. Nah, ini. Oke. Yang paling depan harga mutlak X plus 1, yang ini ya, X plus 1 ini. Ini kan X-nya kan kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 berarti kita pakai yang bawah sini. Yaitu min X min 1. Oke, jadi yang paling depan ini makanya min X min 1. Kalau bingung dicacah gini aja dulu nggak apa-apa ya. Kemudian yang bawah, yang harga mutlak X min 1, kita cek untuk harga mutlak X min 1 untuk X kurang dari min 1. Untuk X kurang dari min 1 otomatis kan sama yang dipakai yang bawah ini, yaitu X kurang dari 1. X kurang dari min 1 kan juga termasuk X kurang dari 1 kan, sehingga yang dipakai yang bawah. Oke. Sehingga ini yang harga mutlak X min 1 nanti yang dipakai min X plus 1. Oke. Yang tengah sini untuk X lebih dari 1 kurang dari X lebih dari min 1 kurang dari 1. Untuk X lebih dari min 1 kita pakai yang atas ini ya, udah ini ya. Berarti pakainya X plus 1.
untuk yang bawah sini ini ya. Sorry. Sekarang kita cari yang bawah sini ini ya. Nah, yang dipakai yang mana? Untuk harga mutlak X min 1. Sorry, ini tadi ada yang kurang ya. Ini X plus 1 ya. Nah, gini. Dan untuk yang harga mutlak X min 1 yang dipakai, karena ini kurang dari 1 ya. Masih kurang dari 1, jadi yang dipakai tetap yang bawah sini. Jadi ini yang dipakai tetap min X plus 1. Gini ya. Selanjutnya yang paling kanan, karena ini kan lebih dari 1. Untuk yang lebih dari 1, oke, yang pertama kita cek ini dulu, yang harga mutlak X plus 1 yang atas, karena lebih dari 1 otomatis juga lebih dari min 1 ya. Ini yang dipakai, berarti yang dipakai X plus 1. Ini kelewatan untuk yang lebih sini ya. Nah, gini. Kemudian untuk yang harga mutlak X min 1 lebih ya, lebih dari 1 ini kan yang dipakai. Berarti yang dipakai adalah X min 1. Nah, selanjutnya ini tinggal dieksekusi aja ya. Jadi ini nanti ada berapa area? Ada 5 kali kita menguji ya. Oke, yuk. Kita fokus ke sini aja. 5 kali itu apa aja? Yang pertama yang kita pakai adalah ini, sebelah kirinya min 1. Nah, min 1 ini ke kiri sini. Nah, oke. Sehingga yang kita pakai adalah X kurang dari min 1. Nanti yang kedua adalah pas min 1 ini, atau tepat pada min 1 ini. Sehingga dapatnya ya, kita cek untuk X sama dengan min 1 gini. Selanjutnya nanti yang tengah-tengahnya ini, yaitu X lebih dari min 1 kurang dari 1. Oke, selanjutnya ini harus kita selesaikan satu-satu nanti ya. Nah, nanti selanjutnya, nah semoga aja cukup ya tempatnya. Nanti kalau nggak cukup ya kita hapus saja. Yang selanjutnya yang kita pakai ya ini, untuk X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 ya. Jadi urut ya dari kiri ya. Selanjutnya yang terakhir ya yang paling kanan, yaitu X lebih dari 1. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, untuk X kurang dari 1, berarti yang harga mutlak ini, harga mutlak X plus 1, kita ganti dengan min X min 1. Sehingga akan kita peroleh min X min 1 gini ya. Ditambah 19 per, nah untuk yang bawah ini, harga mutlak X min 1 yang dipakai yang ini, min X plus 1 ya. Atau tadi kan kita sudah nulisin di sini ya, supaya gampang sebenarnya. Min X plus 1 sama dengan, nah ini nggak cukup ya ternyata ya, 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menguraikan ya. Ini bukan menguraikan, menyamakan penyebutnya. Ini bisa disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya nanti dapatnya X kuadrat min 1 ya, ditambah 19 per min X plus 1. Nah, ini sebenarnya kan penyebutnya sudah sama. Ini 20 min X kuadrat gitu ya, per 1 min X, tetap ini penyebutnya udah sama ya. Nah, ini kan sama persis. Nah, ini hilang ya. Sehingga kita tinggal ngitung. Kalau dihitung ini dapatnya kan X kuadrat plus 18 sama dengan 20 min X kuadrat. Kita hitung ya, X kuadratnya kita kumpulin di sebelah kiri, sehingga dapatnya 2X kuadrat sama dengan 20 min 18. Sehingga ini X kuadrat sama dengan 1 ya. X nya sama dengan plus min 1. Sehingga dari sini kita dapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Kita cek apakah memenuhi. Di sini kan berlakunya untuk X kurang dari min 1. Sedangkan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1. Yang ini jelas nggak memenuhi ya. Yang X sama dengan 1 ini jelas nggak memenuhi. TM, kita coret aja. Sekarang pertanyaannya, untuk X sama dengan min 1 memenuhi apa enggak? Nah, ini berlakunya X kurang dari ya, karena yang berlaku adalah X kurang dari ya kan ya, berarti ini juga tidak memenuhi. Jadi nggak ada yang memenuhi, ini TM semuanya ya.
Oke, selanjutnya kita cek untuk X sama dengan 1. Nah, ini kalau bentuknya sama dengan kayak gini, ini kita tinggal ngecek aja. Ini kan bentuknya kan sama dengan X sama dengan min 1. Beda dengan yang awal tadi, bentuknya pertidaksamaan, ya kan? Kalau bentuknya sama dengan kayak gini, kita tinggal ngecek aja. Ini kita kasih batas ya, biar kelihatan jelas gitu batasnya. Ini batasnya. Oke, sekarang kita cek untuk X sama dengan min 1 ya, ke persamaan ini utuh ke sini semuanya, gitu ya. Sehingga akan kita peroleh min 1 plus 1 dari harga mutlakan gini kan, ditambah 19 per harga mutlak X min 1, berarti ya min 1 gini, sama dengan 20 min X kuadrat, berarti min 1 kuadrat dibagi 1 min X ya, berarti ini min 1 gini. Sehingga jelas ini 0 ditambah 19 per 2 ya, karena ini dimutlakan yang bawah itu sama dengan 20 dikurangi 1, 19 ya, per ini 2 juga, karena ini sama. Nah karena ini sama ya kan, 19 per 2 kan sama dengan 19 per 2, sehingga X sama dengan min 1 ini penyelesaiannya. Itu ini kakak centang, X sama dengan min 1 ini termasuk penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjutin untuk X lebih dari min 1 kurang dari 1 ya. Nah ini bentuknya pertidaksamaan lagi, ini agak ribet. Nah yang paling depan untuk harga mutlak X plus 1 ini tadi sudah kita tulis ya, kita ganti dengan X plus 1. Ini X plus 1 gini. Yang lainnya 19 nya tetap, ini ditambah 19 per yang bawah ini harga mutlak X min 1 diganti dengan min X plus 1. Min X plus 1 gini, sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah ini tinggal disamakan penyebutnya ya. Ini kalau disamakan penyebutnya nanti dapatnya kan 1 min X kuadrat, bisa dihitung sendiri ya, ditambah 19 per min X plus 1, yang kanan tetap ya, 20 min X kuadrat per 1 min X. Kebetulan ini yang penyebutnya sama ya, penyebutnya ini sama persis. Oke lah, kita musnahkan, nggak usah dianggap ini. Sehingga ini tinggal dihitung aja akan diperoleh berapa ini. 20 min X kuadrat sama dengan 20 min X kuadrat. Nah ini juga gitu, ini sama persis kan, karena ini sama persis berarti untuk semua bilangan yang letaknya di antara ini X lebih dari min 1 kurang dari 1, ini penyelesaiannya semua gitu ya. Oke, kita ke area yang ketiga. Oh soalnya nggak kelihatan ya. Untuk X sama dengan 1, iya gini. Oke, nah kalau ini bentuknya kayak gini ya, untuk X sama dengan 1 ini kan bentuknya persamaan. Nah kita tinggal cek aja, kita masukkan, berarti di sini dapatnya kan harga mutlak 1 plus 1 gini ya, ditambah 19 per harga mutlak 1 min 1 sama dengan 20 min 1 kuadrat dibagi 1 min 1. Nah di sini udah kelihatan, ini kan 1 min 1 kan hasilnya 0, di sini 1 min 1 juga 0 kan, 0. Dan kita tahu dalam matematika penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sudah, berarti dari sini tidak ada yang memenuhi, ini TM semuanya ya. Oke, kita lanjutin. Ini kita geser agak ke kanan ya, untuk X lebih dari 1. Sekarang kita lanjutin yang terakhir, X lebih dari 1. Untuk X lebih dari 1, yang pertama tadi kan harga mutlak, ini nggak kelihatan ya, harga mutlak X plus 1. Harga mutlak X plus 1 nya kita ganti dengan X plus 1. Nanti yang bawah diganti dengan ini ya, harga mutlak X min 1 nya juga tetap kita pakai X min 1 ini, yang bawah ini ya kan. Oke, diingat-ingat, kita lanjutin di sini karena nggak kelihatan ya. Nah gini, sampai sini aja. Nah gini, berarti yang paling depan ini tetap kan tadi harga mutlak, harga mutlak yang dipakai tetap X plus 1 ini, ditambah 19 per yang sini harga mutlak X min 1 nya diganti dengan X min 1 sama dengan yang belakang tetap 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah ini tinggal disamakan penyebutnya,
Ini kalau disamakan penyebutnya dapatnya kan X kuadrat min 1 plus 19 ya, per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Oke, yuk sekarang kita hitung aja. Yang atas ini, yang bawah, yang atas kan dapatnya kan X kuadrat plus 18 ya, per X min 1. Ini 20 min X kuadrat per 1 min X. Ya, ini sebenarnya yang bawah kan bisa disederhanakan. Sini sama sini ini bisa disederhanakan. Hasilnya berapa? Hasilnya min 1 ya. Min 1-nya terserah taruh kanan atau kiri. Ini kakak taruh sebelah kanan gini aja, min 1. Sehingga ini akan diperoleh X kuadrat plus 18 sama dengan, nah ini dibagi min 1 dapatnya min 20 plus X kuadrat. Nah ini tinggal disederhanakan, X kuadratnya habis. Sekarang pertanyaannya, apakah 18 itu sama dengan min 20? Jawabannya adalah tidak, ya kan? Sehingga ya udah, dari sini tidak ada yang memenuhi atau TM. Dari X lebih dari min 1 ini TM semuanya, tidak ada yang memenuhi semuanya. Dari sini kita sudah dapat kesimpulan. Yang pertama, dari sini nggak ada yang memenuhi, dari X kurang dari min 1. Untuk X sama dengan min 1 memenuhi, kemudian X lebih dari min 1 kurang dari 1 memenuhi juga. Untuk X sama dengan 1 tidak memenuhi. Untuk X lebih dari 1 juga tidak memenuhi. Nah ini kita sudah dapat sebenarnya penyelesaiannya, tinggal eksekusi akhirnya aja, yaitu penyelesaiannya dari penyelesaian 2 ini diapakan? Digabung, dijadiin 1. Kalau digambarkan kan kayak gini penyelesaiannya. Ini pakai merah aja, kakak taruh di sini. Yang pertama adalah X sama dengan min 1, gitu kan? Kemudian yang kedua ini kan X lebih dari min 1 kurang dari 1. Berarti ini ke kanan. Jadiin 1. Kenapa kok digabung di sini? Namanya digabung, itu dijadiin 1 kayak gini. Kurang dari 1 berarti 1 nggak ikut lubang gini. Nah, ini 1 gini. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk tidak samaan ya, X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 1. Nah ini penyelesaiannya. Oke, sekarang kita tulis saja di sini untuk penyelesaiannya. X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 1. Nah ini kan nah, tadi kan penyelesaian yang ada di atas ini bisa dirubah dalam bentuk kayak gini. X lebih dari sama dengan A kurang dari B. Ini cuma masalah penulisan aja. Nah dari sini udah jelas, ini A-nya, ini A, ya kan? Ini B-nya. Sehingga kalau yang ditanyakan B min A berarti sama dengan 1 dikurangi min 1. Sehingga dapatnya 2. Ini jawabannya. Oke, kakak tulis di sini jawabannya adalah 2. Oke, kita ke nomor 9. Misalkan N lebih dari sama dengan 2. Bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli A, B dengan A ditambah B sama dengan N berlaku A kuadrat plus B kuadrat merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan N semacam itu adalah, nah di sini kan N-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian A ditambah B sama dengan N, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat itu merupakan bilangan prima. Oke, kita coba-coba aja. Karena N-nya lebih dari sama dengan 2, jadi yang pertama N yang memenuhi kan adalah 2, berarti N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 sendiri kan A sama B-nya kemungkinannya kan 1 ditambah 1 gini kan, sama dengan 2. Sehingga A-nya 1, B-nya 1, sehingga kalau dikuadratin ya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. 2 termasuk bilangan prima. Bilangan prima. Kemudian untuk N-nya sama dengan 3. Kita cari A ditambah B-nya dulu. A tambah B-nya kemungkinannya 1 tambah 2 ya. A tambah B kan sama dengan N gitu kan. Ini sama dengan 3 gitu kan. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat dapatnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Dapatnya 5 ya.
Dan kita tahu 5 juga termasuk bilangan prima. Kemudian yang ketiga adalah 4. Kalau 4 tidak perlu ya. Karena kalau n sama dengan 4, sebenarnya ini nggak perlu dicek ya. Karena hasilnya nanti pasti bilangan genap. Sesuai dengan karakter, n-nya ini kan bilangan genap. Kalau n-nya bilangan genap, n bilangan genap ya. Bilangan genap. Kemungkinannya dari bilangan genap itu sendiri kan genap ditambah genap atau ganjil ditambah ganjil. Atau genap itu sendiri sama dengan ganjil tambah ganjil ya. Nah, sehingga di sini nanti dapatnya kan bilangan genap kuadrat ditambah genap kuadrat gitu kan. Kita tahu bilangan genap kalau dikuadratin, yang ini hasilnya juga pasti genap. Yang sini juga pasti genap. Sehingga genap tambah genap, genap. Dan kita sendiri juga tahu kalau bilangan genap yang prima itu cuma 2 ini. Jadi nggak mungkin di sini. Ganjil pun juga gitu. Kalau genap itu berasal dari ganjil ditambah ganjil, otomatis di sini kan ganjil kuadrat ditambah ganjil kuadrat. Sehingga kita tahu kalau ganjil dikuadratin hasilnya ya ganjil. Sehingga kalau dijumlahkan ganjil ditambah ganjil dapatnya genap. Nah, ini juga nggak mungkin karena kita tahu bilangan genap ya cuma 2. Sehingga untuk bilangan genap nggak perlu kita cek ya. Selain 4 nanti kan ada 6, 8 dan seterusnya, nggak perlu kita cek karena pasti tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutin. Untuk n-nya sama dengan 5. Untuk n-nya sama dengan 5, A ditambah B-nya kan bisa 1 tambah 4. Bisa 2 tambah 3. Sehingga di sini A kuadrat tambah B kuadratnya 1 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 17. Oke, prima. Kemudian 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 tambah 9, 13. Oke, prima juga. Kemudian untuk 7, n sama dengan 7. A ditambah B nya kan bisa 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4 ya. Ini 7 ya. A kuadrat ditambah B kuadratnya bisa hasilnya adalah 1 kuadrat tambah 6 kuadrat, 37. Oke, ini prima. Kemudian 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 29. Oke, prima juga ini. Kemudian 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25. Oh, ini ternyata bukan prima. Sehingga 7 ini tidak bisa dipakai. Oh ya, kita tadi sudah dapat ya. Yang memenuhi itu yang pertama tadi kan 2. Ini kita kasih tanda merah aja. 2. Kemudian 5. N-nya 5 ya. Sorry. Bukan. Keliru. Yang memenuhi tadi kan N-nya 2. Kemudian N-nya 3. Sama N-nya 5. Kita dapat 3 yang memenuhi. Kemudian untuk 7 ini sudah terbukti tidak memenuhi. Kemudian kita lanjutin ke n sama dengan 9. Untuk n sama dengan 9, kemungkinan dari A sama B-nya kan bisa 1 tambah 8, 2 tambah 7, 3 tambah 6, 4 tambah 5. Nah, ini kalau dicek dapatnya A kuadrat tambah B kuadrat kan dapatnya 1 kuadrat tambah 8 kuadrat, 73 ya. 73, 65, sorry. 65. Nah, ini jelas bukan prima. Kalau di sini sudah bukan prima, nggak perlu dicek lagi ke bawahnya. Nah, sehingga 9 ini sudah terbukti tidak memenuhi. Oke, untuk n sama dengan 11, ini bisa dicek. Nanti A sama B-nya kan ada 1 ditambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, 4 tambah 7, 5 tambah 6. Nah, ini 11 semua ya. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat tambah 10 kuadrat ya. Ini 101.
2 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 81. Nah ini 85. Nah ini kalau dicek, ini bukan prima ya, sorry. Ini bukan prima. Nah kalau dicek semuanya untuk bilangan ganjil di atasnya 5 ya, lebih tepatnya ya, pasti ada yang belakangnya ini 5. Salah satu faktor bukan ya, salah satu A sama B apabila dikuadratin pasti ada yang kelipatan 5 gitu ya. Nah, di 7 ini tadi ada 25 ini, di 9 ada 65, di sini tadi ada 85 ini. Karena kita tahu sifatnya dari bilangan kuadrat satuannya ya. Kalau 1 kuadrat itu kan 1, ini satuannya ya. 2 kuadrat satuannya 4, 3 kuadrat satuannya 9, 4 kuadrat satuannya 16, berarti 6 ya. Kita tulis 6 aja. Kemudian 5 kuadrat satuannya 5. 6 kuadrat satuannya 6. 7 kuadrat satuannya 9. Nah ini cuma muter-muter di sini saja. 1, 4, 9, 6, 5. Nah ini sudah balik lagi 6, 9. Kalau 8 kuadrat berapa nanti dapatnya? Satuannya 1. 9 kuadrat. 4 ya. 9 kuadrat satuannya berapa? 1. Nah, cuma muter-muter di sini nanti. 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ya. Cuma di antara 5 bilangan ini. Nah, nanti bilangan ganjil lebih dari 11. A kuadrat sama B kuadratnya pasti ada yang kalau dijumlahkan belakangnya pasti ada yang 5. Bisa dicek sendiri ya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan tidak ada lagi yang memenuhi, atau kalau kurang mantap kita bisa buktikan kok. Oke, kita buktikan aja. Karena bilangan ganjil itu kan unit digitnya atau digit satuannya kan 1, 3, 5, 7 sama 9. Misalkan untuk M anggota bilangan asli, kita tahu bahwa bilangan asli itu lebih dari sama dengan 1 ya, jadi minimal 1 gitu kan bilangan asli. Kemudian kita tadi kan mau membuktikan kalau bilangan ganjil lebih dari 10 ya, yaitu 11, 13 dan seterusnya, itu tidak memenuhi atau akan selalu ada dari A kuadrat plus B kuadrat itu kelipatan dari 5 gitu kan. Misalkan yang pertama N itu sama dengan 10M tambah 1. Yang kedua N sama dengan 10M tambah 3 ya. Karena bilangan ganjil kan unit digitnya 1, 3, 5, 7 sama 9 ya. Yang ketiga 10M tambah 5. Yang keempat N sama dengan 10M tambah 7. Selanjutnya N sama dengan 10M tambah 9. Oke, dari sini kita buktikan kalau ada dari penjumlahan A sama B, A kuadrat sama B kuadrat ya, yang mana A ditambah B itu sama dengan N ya, A tambah B sama dengan N, itu kelipatan dari 5. Untuk N sama dengan 10M plus 1, kita pilih A, kita pilih A-nya 10M min 1 dan B-nya 2. Nah ini kalau dijumlahin, ini A, ini B, kan kembali lagi ke sini 10M plus 1 atau sama dengan N gitu ya. Dimana kita tadi kan sudah tahu N sama dengan A tambah B gitu ya. Oke, kemudian ini kita kita kuadratin. Sebelum dijumlahkan kita kuadratin dulu. Ini kita kuadratin sehingga akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat gini kan. Kalau dikuadratin dapatnya 10M kuadrat min 20M plus 1 plus 4 ya. 2 kuadrat kan 4 ini sekalian. Nah ini kakak tulis saja sekalian, 1 tambah 4 adalah 5. Oke, ini kakak hapus diganti dengan 5. Nah dari sini kita tahu ini sudah kelihatan dari 5. Ini bukan 10 ya, tapi 100 ya, sorry. Ini 100M kuadrat gitu ya. Nah ini kalau difaktorin, 5 nya kan bisa difaktorin, sehingga akan diperoleh 5 kali 20M kuadrat min 4M plus 1. Nah dari sini kita sudah tahu kalau N sama dengan 10M plus 1 itu ada A kuadrat plus B kuadrat yang
kelipatan dari 5. Sehingga untuk N sama dengan 10 M plus 1, ini nilainya nanti M-nya kan bisa 1. Kalau M-nya 1, M-nya 1, N-nya kan bisa 11 gitu kan. Kalau M-nya 2, N-nya ya 21 dan seterusnya. 11, 21, 31 dan seterusnya. Tidak ada yang memenuhi, sudah terbukti di sini. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu N sama dengan 10 M plus 3. Di sini kita pilih A-nya 10 M plus 2, B-nya 1. Sehingga ini kalau dikuadratin, dapatnya kan 100 M kuadrat plus 40 M plus 4 plus 1 plus 5 ya. Nah ini juga udah kelihatan. 5-nya tinggal kakak faktorin. Ini dapatnya 20 M plus 8 M plus 1. Nah kita tahu di sini kelipatan dari 5 sehingga ya tidak memenuhi. Nah sehingga semua angka ganjil lebih dari 10 yang bilangan belakangnya 3 ya, otomatis tidak memenuhi. Sekarang kita cek untuk N sama dengan 10 M plus 5. Kita pilih 10 M sama 5. Nah ini kalau dikuadratin, A kuadrat plus B kuadrat akan diperoleh 100 M kuadrat plus 25. Jelas sekali ini ya. Ini 5-nya tinggal difaktorin. Dapatnya 20 M plus M kuadrat ya. Ini juga kurang kuadrat. Wah, plus 5 gini ya. Ini jelas juga tidak memenuhi. Kemudian kita ke nomor selanjutnya. Ke N selanjutnya. Yaitu N sama dengan 10 M plus 7. Kita pilih A sama B-nya 10 M plus 4. Ini A-nya. B-nya 3. Gini ya. Ini tinggal dikuadratin. A kuadrat plus B kuadrat. Dapatnya kan 100 M kuadrat ditambah 80 M. Ditambah 16 ditambah 9 ya. Ini kan 9 dapatnya. Dapatnya 25. Nah ini 5-nya tinggal difaktorin. Sehingga dapatnya kan ini 20 M ditambah 80 dibagi 5 kan masih 16 M plus 5. Nah dari sini kita tahu kalau bilangan ganjil yang satuannya 7, di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi gitu ya. Kemudian untuk 10 M plus 9, kita pilih A-nya 10 M plus 8, B-nya 1. Nah ini tinggal dikuadratin gini. Sehingga kalau dikuadratin dapatnya kan 10 M kuadrat plus 160 M plus 65 ya. Sekalian kakak jumlahkan. Nah ini 100 ya. Kok 10 100 gini. Nah ini 5-nya tinggal difaktorin. Kalau difaktorin dapatnya kan 20 M ditambah 32, ini M kuadrat ya, 20 M kuadrat ditambah 32 M ditambah 13. Nah dari sini juga sudah terbukti kalau bilangan bilangan ganjil yang satuannya 9 di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi gitu. Sehingga kita sudah bisa membuktikan semua bilangan ganjil yang di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi karena kelipatan dari 5 semuanya. Karena ada A kuadrat plus B kuadrat ya, yang kelipatan dari 5. Kelipatan 5 gitu ya. Atau kakak tulis di sini aja. Berarti untuk bilangan ganjil lebih dari 10 ya. A kuadrat plus B kuadrat ada yang kelipatan 5. Sehingga ini bukan bilangan prima, bukan prima gitu ya. Nah dari sini kita tahu bilangan yang memenuhi cuma berapa tadi? N-nya atau N yang memenuhi cuma ini 2, 3 sama 5. Sehingga kita tinggal menjumlahkan aja. 2 tambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Nah ini jawabannya. Oke, kita ke nomor 10. Suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat.
Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite dan setiap 2 anggota menghadiri rapat paling banyak 1 kali. Banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin adalah, nah di sini ada 40 rapat ya. Setiap rapat itu ada 10 anggota. Tepat 10 anggota ya setiap rapat. Dan setiap 2 anggota menghadiri rapat paling banyak 1 kali. Nah, pertanyaannya dari 10 anggota berapa pasang yang bisa dibuat? Sehingga ini dari 10 dipasangkan 22. Sehingga kita pakai kombinasi. Akan kita peroleh 10 C2. 10 C2 sendiri nanti dapatnya adalah 45. Nah, sehingga dalam 1 kali rapat itu ada 45 pasang. Dan di sini kita sudah tahu di sini ada 40 rapat. Sehingga totalnya ada berapa pasang? 45 dikali 40 sama dengan 1800. Supaya banyaknya orang minimum 1800 pasang ini diambil dari berapa orang gitu kan? Yang mana dari sekian orang tadi kita pasangkan 22 karena tidak diketahui sekian orang tadi. Di sini kita misalkan n. Nah, karena dipasangkan 22 kita dapatkan n kombinasi 2. Yang mana hasilnya nanti minimal 1800. Karena ini hasilnya belum tentu pasti ya, n-nya belum tentu dapat kalau kita dibuat pas 1800. Nah, kalau tidak ada ya kita ambil di atasnya yang memenuhi. Berarti ini lebih dari sama dengan 1800. Sekarang kita pakai kombinasi NC2 dapatnya kan n faktorial per n-2 faktorial kali 2 faktorial ya. Lebih dari sama dengan 1800. Ini tinggal disederhanakan. Dapatnya n kali n-1 dibagi 2 lebih dari sama dengan 1800. Sehingga n kali n-1 lebih dari sama dengan 3600. Nah, kita tahu 3600 ini sendiri kan 60 kali 60. Nah, ini n kali n-1 sendiri ini adalah 2 bilangan berurutan. Nah, berarti 2 bilangan berurutan yang letaknya di atasnya 60 itu yang letaknya di atas 60 kali 60 itu berapa? Tentu hasilnya adalah 60 kali 61. Berarti yang kecil ini 60. Ini n-1 ini kan. Kemudian n-nya kan di atasnya 1. Berarti 61. Sehingga dari sini kita sudah dapat kalau n-nya sama dengan 61. Sehingga jawaban dari nomor 10 ini 61.